Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, ini perkataan Yesus. Sekarang kita lihat, apakah Petrus melakukan seperti itu? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Para Rasul 2 ayat 38. Mengatakan apa? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kenapa Petrus mengatakan membaptis dalam nama Yesus Kristus? Karena Petrus nangkap, Petrus ngerti yang dimaksud oleh Yesus. Apa? Itu penekanan pada satu nama. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu penekanan pada satu nama. Siapa? Nama Yesus. Nah, saya akan buktikan. Apakah benar nama Bapa itu adalah Yesus? Nama Anak itu Yesus dan Roh Kudus itu Yesus? Saya akan buktikan. Kita lihat di dalam Keluaran. Musa sempat menanyakan tentang nama Allah itu kan. Di Keluaran 3 ayat 13. Mengatakan begini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Artinya namanya belum dinyatakan. Makanya pada waktu itu orang Israel selalu mengartikan dengan Elohim atau Adonai. Karena tidak berani menyebut 4 huruf itu. Terus kapan nama itu dinyatakan? Nama itu dinyatakan di perjanjian baru ketika dia datang sebagai manusia. Nah, di Yohanes 17 ayat 11 mengatakan nih, berbicara tentang nama. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ini perkataan Yesus. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Dia di 12 juga sama mengatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Berarti nama Bapa itu adalah Yesus. Nama Anak juga yang datang ke dunia sebagai Mesias adalah nama Yesus juga. Dan Roh Kudus, kalau kita lihat di dalam Yohanes juga 14, kalau nggak salah itu, Yohanes 14 mengatakan apa? Sabar ya, saya cari. Dia mengatakan juga tentang nama itu. Nama Roh Kudus itu diutus dalam nama Yesus. Makanya di Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dengan matinya dia sebagai manusia, dia telah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Pertanyaan saya, kalau nama di atas segala nama, adakah nama yang lebih berkuasa atau setara dengan nama itu? Enggak ada. Nama siapa yang dikatakan nama di atas segala nama? Nama Yesus itu. Dikatakan seorang akan bertekuk lutut dengan nama itu. Nama itu telah diberikan kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Kalau dia cuma sebagai manusia atau cuma sebagai nabi, tidak mungkin kan dikasih kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan nama itu adalah nama di atas segala nama. Makasih Bang Suma. Baik. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Bible Anda itu adalah buku yang menghantarkan orang menjadi pengikut ajaran Roma Yunani. Maka syarat kemudian pengantar-pengantar seperti yang Anda sampaikan itu menggiring manusia, mencuci otak manusia, mendoktrin dan mendogma manusia supaya mereka itu menuhankan Kristus. Padahal kalau Anda berbicara mengenai Matius 28 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa yang berkata seperti itu? Apakah Yesus anak Maria? Bukan. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan bahwa dia diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Enggak pernah. Yesus malah mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan ketika Yesus berbuat apa-apa, itu hanya sekedar untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Cuman Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Jadi kalau Anda mengatakan nama Tuhan itu adalah Yesus, penyesat juga namanya Yesus. Waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan.
Sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu juga datang memakai dengan nama yang sama. Siapa nama yang dipakai penyesat untuk menyesatkan? Nama Yesus. Apa gelarnya? Mesias. Berarti ada penyesat yang bernama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih atau Yesua HaMasiah. Ada penyesat itu. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ketika kemudian saudara mengatakan dia yang keluar dari kubur, lalu kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus. Saudaraku, justru Petrus yang menerangkan dalam khotbahnya kisah para Rasul 2 yang Anda sampaikan tadi. Tapi di data nomor 22, Petrus mengatakan orang Israel harus tahu. Orang Israel nih, bukan orang Kristen. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dahsyat yang dilakukan oleh Bapa, oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi tak ada kuasa pada diri Yesus, tak ada. Segala mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan Yesus itu bukan Yesus yang melakukannya. Itu Bapa yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Sedangkan yang keluar dari tanah kubur, kepada aku telah diberi kuasa. Bukankah yang diberi kuasa kemudian untuk menguasai langit, angkasa langit? Efesus 2 nomor 2 adalah iblis. Dan bukankah penguasa bumi juga itu menurut Yesus adalah iblis? Yohanes 12 nomor 31. Dan keluar dari kubur mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa baik di angkasa langit maupun di bumi. Yaitu iblis. Dan memang Yesus mengatakan, Matius 12 nomor 38-40, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga manusia 3 hari dalam perut bumi. Nah, hari ketiga keluar dari perut bumi. Siapa itu? Angkatan jahat yang diberi tanda. Lalu kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 12:31, sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Abad pertama. Dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa bisa keluar dari kubur? Karena untuk tanda bagi angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada kebangkitan yang keluar dari kubur? Orang Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena orang Kristen percaya kepada orang Farisi. Percaya kepada orang Farisi yang mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia. Padahal yang diajarkan oleh orang Farisi kepada orang Athena dan orang Yunani, orang Roma, adalah agnostos theos. Bisa dibaca dalam kisah para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Bagaimana Paulus kemudian menghentikan penyembahan orang Athena pada saat itu dan berkata, dewa yang kamu tidak kenal yang kau sembah itu, inilah yang kuberitakan. Dewa yang kalian sembah selama ini, yang kalian tidak kenal ini, kalian tidak kenal itu, inilah yang saya perkenalkan, inilah yang kuberitakan kepadamu, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya, kalian yang selama ini menyembah dewa, di mana dewa itu kalian tidak kenal, di dalam kuil-kuil kalian, inilah yang saya ajarkan. Nama dewa kalian itu adalah Yesus Kristus. Makanya Natal masih dilakukan. Pohon Natal masih ada. Sinterklas masih ada. Ibadahnya hari Minggu. Makanannya masih babi. Tidak bersunat. Kenapa? Karena itu adalah tradisi-tradisi kecintaan orang-orang Athena dan orang Roma. Jadi Yesus ini cuma dipakai namanya doang. Lalu diambillah cerita-cerita dalam kitab kanonik. Wah, ini untuk Yesus, ini untuk Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang kalian lantik menjadi Tuhan kalian, yang ngotot kalian sampai mati menuhankannya, itu bukan anak Maria. Itu cuma topeng doang. Sebenarnya yang kalian sembah itu adalah dewa Yunani dalam nama Yesus. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil enggak mereka menyesatkan banyak orang? Ya harus. Karena Yesus sendiri yang menubuatkan. Mana orang yang banyak disesatkan dalam nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Orang Islam tidak mungkin, Hindu Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin, Yahudi apalagi. Satu-satunya kandidat orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus Kristus, ya Kristen. Makanya ketika Anda bertemu Yesus nanti, apa kata Yesus? Oh sorry,
sorry lakde, aku tidak mengenal kalian. Lalu Yesus mana yang kami panggil? Ya iblis yang datang dalam nama Yesus, yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang di Pulau Patmos. Itulah mereka penyesat itu yang datang menyamar-nyamar menjadi Yesus. Akulah Sambingtan Timur, akulah Tunas Daud, akulah Sambingtan Timur Tunas Daud, akulah Yesus Kristus. Itu siapa yang datang kepada Paulus itu? Itu bukan anak Maria. Makanya saudara, banyak Injil apokrifa, banyak cerita-cerita yang setara dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang ditolak. Kenapa? Karena tidak berkesesuaian dengan kepercayaan orang Roma, orang Yunani. Kenapa lolos 4 kitab ini? Karena sesuai, ada mirip-miripnya dengan konsep orang Roma, Yunani. Tapi sama enggak konsepnya dengan orang Yahudi? Enggak dong. Mana ada Tuhan turun ke bumi jadi manusia, jadi bayi dan seterusnya. Kalau mau jadi manusia, kenapa enggak kayak Adam, langsung dewasa? Kenapa enggak kayak Melkisedek, tanpa ayah, tanpa ibu? Kenapa harus kemudian dia jadi bayi dulu? Untuk apa dia jadi bayi? Jadi sekali lagi saya katakan saudara, sekuat apapun saudara berargumentasi, ujung-ujungnya Anda hanya mencomot-comot ucapan-ucapan yang katanya ucapan Yesus Yahudi, padahal pada endingnya yang kalian, yang saudara-saudara Kristen ingin promosikan itu adalah dewanya orang Athena dalam nama Yesus. Demikian. Baik, makasih Bang Sumaya. Terima kasih telah kesempatan ya berdialog dengan Bang Suma. Ternyata saya berdialog dengan Bang Suma tidak seperti yang saya bayangkan ya. Artinya, saya lihat galak-galak banget ya. Tapi luar biasa. Makasih Bang. Sama-sama. Kesempatan ya. Ya. Nah, saya cuma satu lagi saya mau cuma membuktikan ya. Tadi kan perkataan Bang Suma mengatakan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa kan. Nah, memang benar dikatakan itu, tetapi ada sekali-kali dia membuktikan bahwa dia berkuasa dalam bentuk apa. Nah, kalau kita lihat di Alkitab kan banyak mengatakan Yesus ketika melakukan mujizat dia selalu berdoa kan, tetapi ada juga dia tidak melakukan itu untuk membuktikan kepada muridnya bahwa dia ini siapa. Saya kasih contoh ya di Markus 4. Di situ di ayat 35 kan mengatakan begini. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, apa yang saya mau jelaskan di sini Bang Sumat? Yesus sekali-sekali dia selalu berdoa kepada Bapa kan ketika melakukan mujizat. Nah, ini dia melakukan sendiri. Artinya dia mau membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dialah memang Allah yang menjadi manusia. Maka dia berkata begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Artinya bahwa yang berada dalam dia itu adalah Mesias. Mesias dalam konteks Yesaya mereka tahu berbicara Mesias atau anak Allah itu berbicara tentang Allah itu sendiri yang datang. YHWH itu sendiri yang datang. Makanya mereka menolak Yesus waktu dia mengatakan apa? Dia itu Mesias atau anak Allah, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Nah, itu terjadi juga tergenapi juga di Yohanes 1 kan, yang dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerimanya. Nah, seperti itu Bang Suma. Terima kasih. Oke, saudaraku. Jadi gini, ketika dasar pijakan kita menuhankan Yesus hanya gara-gara hal seperti itu, Ulangan 13, apabila di tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, lalu ia membujuk, marilah kita mengikuti menyembah kepada ilah lain dan seterusnya. Artinya kata Ulangan 13 ada muncul nabi, pemimpi palsu pun bisa bermukjizat. Itu dalil. Dan justru Yesus juga mengatakan,
waspadalah sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Tujuannya sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak, orang pilihan. Jadi bagi orang Yahudi, mukjizat-mukjizat seperti yang dilakukan oleh Yesus tidak menghantarkan mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa. Loh kok cuman menghardi badai dibilangnya kemudian, oh Tuhan ini. Itu sama halnya Anda seperti orang Athena, sama seperti orang Yunani. Makanya dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11 nomor 12, ketika Paulus datang di tengah-tengah mereka, mereka kemudian mengatakan apa? Ini dewa kita sudah turun menjadi manusia. Jadi Paulus dianggapnya dewa Hermes. Karena Paulus melakukan mujizat-mujizat tanpa berdoa. Sehingga mereka, imam dewa Athena, datang kemudian dewa Zeus, imam dewa Zeus, datang mempersembahkan lembu kepada Paulus. Kenapa? Karena Paulus menurut mereka ini pasti dewa, ini pasti dewa. Inilah yang terjadi kepada saudara. Anda melihat Yesus di dalam Markus yang Anda sebutkan tadi, kemudian dia menghardik, kemudian angin, tenang, diam. Lalu anginnya diam. Lah gimana nggak diam? Dia utusan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Aku selalu bersama dengan Tuhan karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Itu kata Yesus. Jadi kalau dia mengatakan diam, jangankan mengatakan diam, matahari disuruhnya tenggelam pun tenggelam. Tapi bukan berarti dia Tuhan. Namun bagi orang Roma, Yunani dan pengikutnya, hal-hal seperti ini itu dianggap sebagai hal yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Padahal saudaraku, Yesus sendiri mengatakan dengan mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata siapa? Kata Yesus. Terus kenapa Anda masih memaksanya untuk menjadi Tuhan? Karena sejatinya yang Anda maksudkan dia harus Tuhan itu dewa Athena, bukan Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu saya ini kenapa bisa bermujizat? Bisa jalan di atas air, bisa kemudian orang lumpuh sembuh. Kenapa bisa? Padahal itu aku tidak bisa dari diriku. Ternyata dari sang sumber, Bapa yang mengutus aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya melalui aku. Begitu juga Petrus mengatakan itu. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud Yesus, yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara bagi manusia dan Tuhan, yang melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Udah jangan jelas-jelas seperti itu pun. Tapi lagi-lagi saudara saya berfilsafat seperti filsafatnya orang Yunani. Apa itu? Dewa turun ke bumi, bermukjizat, menghardik badai, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli dan seterusnya. Itu dewa. Maka bagi orang Kristen, kejadian-kejadian seperti itu adalah kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tapi bagi orang Yahudi, bagi orang Islam, hal-hal seperti itu di Islam, di Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam mengambil tanah liat, lalu meniup tanah liat itu. Lalu apa yang terjadi? Tanah liat itu berubah menjadi burung, hidup. Wah, kalau kita ini Kristen pasti akan mengatakan, tidak ada yang bisa menghidupkan selain Tuhan. Berarti Nabi Isa adalah Tuhan. No, sorry. Kami bukan ajaran Athena. Kami bukan pengikut orang-orang Yunani. Kalau orang Yunani melihat itu, dia Tuhan, dewa. Tapi kalau kami umat Islam, sesakti apapun manusia di atas muka bumi ini, dia bisa memindahkan kemudian kelaminnya Pak Bom mempindah ke jidatnya, tak akan membuat kita menuhankan orang tersebut. Itu hanya sihir, itu hanya mukjizat yang luar biasa, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memiliki kelemahan. Sedangkan yang Anda baca tadi, Yesus kemudian di atas perahu tidur. Lalu apa yang terjadi? Yesusnya tidur. Masa Tuhan tidur? Oh, biar dia tidur Bang Suma. Yang penting dia bisa tenangkan badai. Itu buktinya ada Tuhan. Tidak kawan. Itu Anda melakukan itu karena Anda sudah terhipnotis, sudah disesatkan oleh ajaran pagan Roma Yunani. Kalau Anda menjadi seorang Yahudi melihat Yesus dalam keadaan seperti itu hanya sampai kepada level, oh inilah Mesias yang ditunggu, inilah dia yang kita tunggu.
Inilah dia yang kita tunggu. Bukan Tuhan tapi adalah utusan Tuhan, duta Tuhan, wakil Tuhan untuk menjadi juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Begitu abangku. Silakan. Baik, terima kasih. Kan Yesus juga dikasih gelar apa? Juru selamat kan? Nah, sekarang kita akan buktikan apakah juru selamat ini cuma sebagai utusan, Yesus ini sebagai yang dikatakan juru selamat ini cuma sebagai utusan, atau dia sendiri yang datang. Nah, kan kita lihat di Yesaya 63 itu mengatakan di ayat 8 dan 9, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Konteks juru selamat sudah ada di perjanjian lama. Terus dikatakan di 9, dalam segala kesesakan mereka apa? Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Nah, makanya saya mengatakan begini loh, semua agama-agama yang ada di dunia ini dengan kekristenan itu beda. Nah, bedanya apa? Kalau agama-agama lahir kan karena upaya manusia mencari Tuhan kan, maka lahirlah agama-agama. Kalau kekristenan itu ialah apa? Allah sendiri yang berinisiatif mencari manusia. Karena apa? Karena dosa itu ya menjadi penghalang. Karena apa? Allah suci, Allah itu kan maha suci, maha kudus. Tidak ada satu titik pun dosa yang bisa mendekat kepadanya. Makanya caranya bagaimana? Dia sendirilah yang datang mencari manusia. Dengan apa? Sebagai juru selamat itu. Seperti yang dikatakan Yesaya, nubuatan ini. Dan tergenapi di Yohanes tadi ayat 1. Dia datang kepada apa? Ke dalam dunia, ke dalam kepunyaannya sendiri. Nah, itu bagaimana menurut Bang Suma? Saudaraku, Yesaya 63, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta. Pada hari ini telah lahir. Lahir apa? Manusia, seorang. Firman itu telah menjadi seorang. Bukan seorang manusia, bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Berarti bukan Yesus. Yesus utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus utusan. Setelah dia menjadi utusan, apa yang katakan oleh Yesus? Coba kita lihat di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Berarti bukan duta, bukan utusan, tapi Bapa itu sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kukerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makanya dikatakan dalam segala kesesakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan itu sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia mengangkat, dia menggendong mereka selama dari zaman purbakala. Jadi Yesus itu sesuai dengan khotbah Petrus. Orang Israel, saya ulang lagi nih. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan untuk sebagai perantara yang melakukan kemudian tanda-tanda, kekuatan, mujizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus, bukan Yesus. Makanya Yesaya 63 nomor 9 itu Anda bawa, Anda supaya saudara saya ini sadar, oh ternyata bukan Yesus. Yesus hanya perantara doang. Yang melakukan semua mujizat itu adalah Bapa, Sang Elohim. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Yeremia 31 nomor 34, apa yang dikatakan kemudian di sana? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan. Tidak usah lagi. Sebab mereka semua besar kecil mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi buat apa nembus dosa? Lawang Tuhan sendiri mengatakan, jangan lagi orang mengajarkan kepada orang lain, kenallah Tuhan. Sebab mereka telah mengenal aku. Makanya orang Yahudi itu bang, tidak ada lagi mereka itu mengatakan, yang mana ya Tuhan ya? Oh ini telah lahir Tuhan kita. Nggak ada yang kayak gitu. Orang Yahudi sama seperti umat Islam. Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tapi kalau orang Kristen berbicara, mana Tuhannya umat Islam? Mana? Mana Tuhannya Yahudi? Mana? Nggak ada memang. Karena yang Anda cari adalah makhluk. Sementara Tuhan yang kami sembah bukan makhluk. Bagaimana mungkin bisa kami tunjukkan sesuatu yang bukan makhluk kepada saudara? Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk.
2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi yang maha tinggi tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kami jangan kalian ajarkan tentang Tuhan, karena kami tahu Tuhan itu seperti apa adanya. Apa Tuhan itu? Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak diberanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Kami sudah mengenal Tuhan itu. Dengan cara apa kami mengenal Tuhan? Kami lihat ciptaannya. Ini yang menciptakan siang malam ini, Tuhan. Yang membuat hujan turun ke bumi, Tuhan. Yang membuat gunung, Tuhan. Yang membuat bumi, Tuhan. Yang membuat air, Tuhan. Yang menghidupkan, Tuhan. Yang mematikan. Ngapain lagi kami mencari Tuhan-Tuhan selain daripada hakikat yang telah menciptakan segala ini? Tidak perlu. Karena Tuhan itu maha melihat meskipun kita tak melihat. Tuhan itu maha mendengar meskipun kita tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan mendengarkan dan melihat kita, tapi kita meskipun tidak melihatnya. Itulah konsep dalam iman Islam dan iman Yahudi. Jadi tidak perlu lagi orang mengajarkan Tuhan itu begini loh. Hanya gara-gara dia lahir tanpa ayah dibilang Tuhan. Hanya gara-gara jalan di atas air menghardik badai dianggap Tuhan. Waduh, Tuhan itu tidak serendah itu. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Sementara Yesus hanya seenggok bayi Yahudi dibilang Tuhan. Alamak. Bukan seperti itu sahabatku, saudaraku. Ingat, ada dua kekuatan di atas muka bumi yang ingin dituhankan. Yang pertama, Tuhan asli. Yang kedua, iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis acap kali menjadikan Yesus sebagai kelinci percobaan. Selalu mencobai Yesus supaya Yesus ini jatuh. Bahkan pada endingnya iblis yang mengatakan kepada Yesus, Yesus, jika kamu menyembah aku, maka segala kuasa akan kuberikan kepadamu dan kemuliaannya. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis minta disembah. Lalu kemudian data nomor 13-nya, apa katanya di sana? Setelah iblis mencoba Yesus, mundurlah iblis lalu menunggu waktu yang tepat. Berarti iblis ini mengintai. Iblis mengintai waktu yang tepat, waktu yang tepat. Nah, ada kejadian dalam Lukas 22 di nomor 52-53. Ketika orang-orang Yahudi kemudian ingin menangkap Yesus, apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari kamu melihat aku mengajar di bait suci, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi saatmu sudah tiba, dan saatnya kuasa kegelapan. Artinya iblis tadi mengintai mana saat aku bisa bereaksi kemudian ini. Nah, pada saat kemudian orang-orang bersekongkol ingin mencelakai Yesus, itulah kesempatan yang digunakan oleh iblis untuk masuk. Makanya dirasukinya lah Yudas. Dibuatlah kemudian imam kepala membuat kesaksian palsu, tipu musyiat, bla 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 dan seterusnya. Untuk apa? Untuk melenyapkan Yesus. Kenapa Yesus harus dilenyapkan? Karena iblis ingin tampil dengan memakai nama Yesus. Maka setelah Yesus terangkat ke langit, iblislah yang berkuasa dengan memakai nama Yesus. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi. Saatnya sekarang penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Begitu Yesus terangkat ke langit, iblisnya yang keluar dari bumi, menggantikan posisi Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sekarang kau harus taat kepadaku. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin Yesus melarang muridnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu siapa yang keluar dari kubur ini? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Ini siapa? Hanya iblis yang kemudian ingin seluruh umat manusia menjadi pengikutnya. Yesus enggak. Ada orang Kanaan datang meminta anaknya sembuh, malah disebut anjing. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Jadi artinya bahwa ketika saudara membawa Yesus, maafkan saya saudara, ini memang pahit, tapi inilah kenyataan. Yesus ketika di Bukit Zaitun didatangi muridnya, guru,
Apa tanda kedatanganmu? Harusnya kalau Yesus yang keluar dari kubur pada hari ketiga, harusnya Yesus mengatakan, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan keluar dari kubur. Ada enggak Yesus mengatakan begitu? Enggak. Tapi kenapa ada yang keluar dari kubur? Oh, itu tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Orang Farisi ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Kristen percaya enggak? Percaya. Berarti Kristen ini adalah angkatan jahat. Sekarang muridnya yang benar, angkatan yang benar datang kepada dia di Bukit Zaitun. Matius 24 nomor 3 sampai nomor 31. Not 31. Apa kemudian kata guru muridnya? Guru, iya paman, berikan kami satu tanda dong. Apa tanda kedatanganmu? Nah, sayangnya dia tidak mengatakan, aku akan datang, anak manusia akan datang di tengah-tengah kubur. Tapi apa kata Yesus? Tanda kedatanganku adalah aku akan nampak di tengah-tengah langit, bukan di tengah kuburan. Tapi ada yang keluar dari kubur, itu untuk angkatan jahat. Mau jadi angkatan jahat? Kalau mau, percaya sama yang keluar dari kubur. Tapi kalau kamu angkatan benar, percaya bahwa aku akan datang dengan membawa tanda. Di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Jadi itu perbedaannya. Nah sekarang Kristen duduk di mana? Kristen duduk di angkatan jahat. Memang perih, memang pedih. Lalu siapa lagi kalau bukan kami yang mengingatkan saudara-saudara kami Kristen? Kami harus mengingatkan itu. Meskipun saudara tidak suka, kalian mengatakan kita ini penghujat, keras dan seterusnya. Demi untuk meluruskan besi yang bengkok, maka keras pun dibutuhkan. Terakhir, ketika Yesus berkata, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Nah, ini kenapa saudara-saudara Kristen tidak mau perhatikan itu? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias. Kenapa itu tidak diperhatikan? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah itu terbukti? Terbukti. Kalau tidak terbukti berarti Yesus membohong. Maka saudara, coba itu direnungkan. Silakan. Ya, baik. Nah, seperti yang tadi Bang Suma katakan kan, bahwa Yesus cuma diutus untuk Bani Israel. Nah, tetapi ada ayat mengatakan kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memutus, akan dunia ini dikatakan sehingga dia memutuskan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu siapa? Ini dikatakan itu kan Yesus. Nah, kalau Anda tadi mau mengatakan apa namanya itu tadi diutus kepada bangsa Israel, terus seperti yang contoh itu kepada perempuan itu, dan dia mengatakan apa, tidak patut memberikan roti kepada anjing kan. Tetapi kalau kita lihat dari ending cerita itu, Yesus menolong orang itu, karena dalam konteks itu kita lihat Yesus menguji tentang keimanan itu. Makanya dia mengatakan apa, besar imanmu, dia mengatakan seperti itu kan. Dan dari kata anjing itu mengangkat derajat dia menjadi apa? Ibu. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Yesus cuma mengatakan 2 orang dengan sebutan ibu. Perempuan itu dan siapa? Maria. Artinya apa? Memang dia juga diutus. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Artinya memang udah ada juga keselamatan untuk bangsa lain melalui siapa? Yesus itu yang datang sebagai juru selamat itu. Dan situ juga banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa dia datang memang untuk dunia. Tetapi memang harus melalui siapa? Bangsa pilihannya itu, dari Israel itu. Tetapi sebagai untuk dunia, melalui dari satu bangsa itu, bangsa Israel itu dia datang. Seperti itu Bang Suman. Makasih. Iya, saudara, Anda kudu wajib mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 4:21. Di situ dia juga memanggil ibu, meskipun lembaga Bible Indonesia itu menyalahartikan kemudian original teksnya. Di situ original teksnya adalah gune atau guneka, yang artinya ibu atau perempuan. Sama seperti ketika dia memanggil di dalam Matius 15 itu juga dengan panggilan gune. Itu. Nah, lalu
saudara coba lihat konteksnya. Tidak pantas kemudian roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Anjing. Apa kata ibu itu? Nah, ini yang dikagumi oleh Yesus. Ucapan iman kepercayaan ibu ini yang dikagumi Yesus. Apa katanya? Betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Tuh. Waduh, baru kali ini ada orang non-Yahudi yang betul-betul bisa merendah. Biasanya angkuh mereka ini. Kok bisa merendah? Maka Yesus kagum terhadap ibu itu. Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang kau inginkan? Sembuh anaknya. Itu aja. Gak ada yang lain. Berubah gak dia menjadi domba? Enggak. Tetap aja dia ada anjing. Itu yang Anda harus paham. Apakah dia besar imanmu ibu, jadilah seperti domba? Enggak dong. Dia tetap anjing. Tidak pernah berubah dia kemudian status menjadi domba. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara mengenai Yesus, Yesus diutus ke tengah-tengah kaumnya. Dengan Anda mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Betul. Makanya sedunia umat Islam mendapatkan karunia keselamatan. Kenapa? Karena umat Islam beriman kepada para nabi. Nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel bernama Nabi Isa, Yesua, Iso. Orang Yunani merubahnya menjadi Isos. Itu pas itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang engkau utus. Itu iman kami umat Islam. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Yesus sebagai anaknya, sebagai hambanya, yang tunggal, yang seorang diri. Pada saat itu kemudian untuk membimbing Bani Israel menuju kepada keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya enggak ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya dong umat Islam. Orang Kristen percaya enggak? Enggak. Untuk kami juga dong. Bukan cuma Israel doang. Salah kau Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Percaya enggak umat Islam? Percaya. Orang Kristen enggak dong. Kau kan Tuhan. Masa enggak bisa? Kau ada Yesus. Jadi Kristen selalu membantah Yesus ini. Kenapa? Karena sejatinya Yesus yang mereka ikuti itu tadi. Agnostos Theos yang Paulus jual kepada orang-orang Athena di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Nah, kemudian ketika dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, Yesus itu ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya, kenapa dia menjadi anugerah bagi dunia? Karena dia mengajarkan kepada kaumnya, hei Bani Israel. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak loh. Masih banyak yang belum diajarkan Yesus, yang pada zaman itu belum mampu untuk ditanggung oleh orang-orang Yahudi. Artinya ada ajaran yang kelak datang, yang mana ajaran itu ketika didudukkan di abad pertama tidak akan sanggup orang lakukan. Nah, yang akan menjadi tolak ukurnya adalah Kristen dan juga Islam. Kira-kira ajaran di Kristen yang tidak bisa ditanggung di abad pertama oleh orang Yahudi itu apa? Semuanya bisa. Tidak ada yang berat. Makan babi. Berat nggak? Enggak. Katanya di Matius 15 murid-murid makan babi katanya. Lalu apa? Ibadah minggu. Apa beratnya? Malah meringankan. Karena kalau hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh ada kehidupan. Nah, sedangkan hari Minggu berpesta pora, nyanyi-nyanyi, ke mall. Bisa, gampang. Apalagi Natalan. Oh, itu juga pesta-pesta dalam orang Yahudi. Lalu apa yang berat? Puasa 40 hari 40 kan sudah dilakukan Yesus pada saat itu. Yang maksud Yesus adalah masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16 nomor 12. Tapi ketika ia datang,
yaitu roh kebenaran. Dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatunya tentang penghakiman, hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Nah, ternyata ada yang akan diutus, seorang penghibur lain, yang akan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kemudian oleh angkatan Yesus. Apa itu? Misalnya, haji. Itu. Apalagi? Puasa. Apalagi? Tentang berubahnya syariat-syariat tentang haid. Apalagi? Bahwa keselamatan bukan lagi dari Yahudi, tapi diambil dari mereka. Ada masa di mana kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini, tetapi kerajaan Bapa akan diambil daripadamu. Sanggup gak? Nggak sanggup. Faktanya, berdiri nggak kerajaan di luar mereka yang diambil? Berdiri. Bangsa Arab 1400 tahun kerajaannya sampai hari ini, semakin hari semakin bercahaya. Bisa nggak mereka terima? Nggak bisa. Itu fakta. Berarti hal-hal yang belum bisa diajarkan oleh Yesus pada zaman itu, dan karena disebabkan muridnya belum sanggup menanggungnya, itu adalah dinul Islam. Maka dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena Yesus diutus kepada Bani Israel untuk memberikan tanda-tanda, simbol-simbol, kode-kode alam kepada Bani Israel, bahwa ada masa di mana ajaran akan diambil, kerajaan Tuhan akan diambil daripadanya. Makanya dikatakan dalam Matius 23, ada aku rindu kemudian untuk mengumpulkan kalian, wahai Yerusalem, Yerusalem, tetapi kamu tidak mau mendengarkan aku. Maka apa kata Yesus? Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan akan menjadi sunyi. Itu terbukti nggak sampai hari ini? Terbukti. Rumahmu ini akan ditinggalkan, akan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sunyi, menjadi sunyi sampai hari ini, yang ada hanya peperangan di sana. Kerajaan Tuhan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaan? Pertama, sujud. Kerajaan Elohim memerintahkan kemudian orang-orang yang ada kerajaannya sujud. Yesaya 66 nomor 23. Sabat menjadi sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku untuk sujud di hadapanku. Kerajaan siapa yang melanjutkan buahnya? Islam. Apalagi puasa, apalagi sholat, sujud, semua sunat, haramkan babi dan seterusnya. Buah-buah kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu di mana? Agama Islam. Makanya Yesus dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkannya supaya orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kami percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah utusan Tuhan yang datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil dan Torah agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kami tidak percaya kalau Yesus itu mati untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan orang Yunani. Sekira begitu, Bung. Sorry, kepanjangan. Silakan. Baik. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yesus hanya diutus kepada domba-domba. Tetapi ada ayat-ayat juga mengatakan bahwa dia juga ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya bukan cuma dari Israel juga. Dia terpanggil juga untuk domba-domba yang lain. Artinya buat siapa? Seperti yang dikatakan itu, untuk dunia. Domba-domba itu mendengar suaraku. Suara siapa? Yesus. Makanya Yesus mengatakan tadi seperti yang Bang Suma kutip kan, akan datang, tiba saatnya akan datang penyembah-penyembah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran, bicara apa? Roh dan kebenaran itu berbicara tentang roh. Itu adalah seperti yang di Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, Allah itu adalah roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang apa? Firman. Firman itu adalah kebenaran. Makanya ketika dia datang sebagai penghibur, diutus dalam nama Yesus. Nah, kalau Anda tadi mengatakan Bang Suma, saya mohon maaf banget. Ini bukan untuk mengejek atau apa ya. Saya cuma mengatakan, kan dikatakan penghibur diutus dalam namaku, dalam nama Yesus. Saya mengatakan, apakah
Pak Ustadz dan yang lain mempercayai nama itu? Enggak kan? Yang justru yang mempercayai adalah siapa? Orang-orang Kristen. Makanya dikatakan penghibur itu diutus dalam namaku. Akan datang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Seperti yang orang Kristen percaya bahwa Allah itu adalah pada dasarnya adalah roh. Dan kebenaran itu telah datang ke dunia. Siapa? Firman itu yang menjadi manusia. Terima kasih Bang Suma. Baik, saudaraku. Ketika dikatakan kemudian roh kebenaran itu diutus dalam namaku. Kebetulan saja kami juga punya kitab namanya Al-Quranul Karim. Dan kami percaya hanya ada satu manusia suci yang diutus pencipta langit dan bumi ke tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa. Dalam bahasa Yunani, Isos. Dalam bahasa Ibrani, Yesua. Dalam bahasa Aram, Iso. Datang kepada kaumnya dan berkata nih, Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadaya minat Torah, wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Muhammad diceritakan kemudian dalam Al-Quran, sudah Yesus atau Isa alaihissalam dalam pandangan Islam sampaikan kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku datang kepadamu mengajarkan dan membenarkan Torah yang ada pada dirimu dan menyampaikan bahwa akan datang setelahku seorang rasul yang diutus bernama Ahmad. Simple itu kawan, simple. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyembah dalam ruh dan kebenaran. Kalau menyembah dalam ruh bukan berarti menyembah roh. Karena menyembah roh itu adalah ajaran pagan, ajaran animisme. Menyembah dalam ruh maksudnya khusyuk. Jangan mencontoh kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Torah, kata Yesus. Mereka kemudian menduduki kursi Musa. Mereka mengajarkan tentang Torah, tapi cuma di mulut, bukan di hati, bukan pada ruhnya. Jangan kau ikuti mereka. Jadi menyembah dalam ruh itu maksudnya khusyuk dalam beribadah. Bukan karena ria, bukan karena pamer, bukan karena mau dibilang, bukan karena mau dikatakan orang-orang hebat, orang beriman, orang-orang percaya, enggak. Tapi mereka benar-benar menyembah dalam ruh. Artinya benar-benar tunduk berserah diri ikhlas karena Allah, bukan karena ria. Dalam kebenaran, maksudnya apa? Benar-benar melakukan sebuah rutinitas ritual keagamaan berdasarkan firman Tuhan, bukan dibuat-buat. Ketika dia sholat Jumat ada perintahnya, ketika dia kemudian salat tarawih ada perintahnya, ketika dia sholat Isya ada perintah, salat zuhur ada perintah, puasa ada perintah, berinfak ada perintah, bersedekah ada perintah, tolong menolong ada perintah. Kebenaran jangan dibuat-buat sendiri. Minggu mana kebenarannya? Ibadah minggu. Makan babi mana kebenarannya? Tidak bersunat mana kebenarannya? Menyembah Yesus mana kebenarannya? Gak ada kebenaran. Ke gereja mana kebenarannya? Tak ada kebenaran. Jadi yang dimaksud Yesus dalam ruh dan kebenaran adalah kalian benar-benar khusyuk menyembah kepada Tuhanmu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Itulah penyembah kepada Tuhan dalam ruh dan kebenaran. Bukan menyembah roh. Kalau menyembah roh itu ajaran pagan. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat binatang anak domba seperti disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Itu yang mau disembah, bukan. Bukan menyembah roh. Menyembah roh itu animisme, ajaran politeisme itu. Sedangkan yang dimaksud Yesus menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah khusyuk dalam beribadah. Dan khusyuknya beribadah, konsentrasinya dalam beribadah disebabkan karena ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang tertuntun, ibadah yang betul-betul diperintahkan oleh Tuhan, bukan asal-asalan. Contoh, misalnya sholat Jumat ada tuntunannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ada perintahnya. Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabtu. Barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabtu maka bunuhlah. Nah, itu ada perintahnya. Minggu mana perintahnya hari Minggu? Kalau tidak ada perintahnya, lalu apa yang mau dikatakan kebenaran? Tidak sesuai. Roh dan kebenaran itu khusyuk, dan khusyuk yang dilakukan itu bukan hanya ikut-ikutan manusia. Memang ada perintahnya, ada tuntunannya, ada yang diperintahkan, ada yang memerintahkan. Nah, itu baru
Anda boleh lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Yang disebut beribadah, kasih kepada Tuhan adalah mereka yang melakukan dengan taat, dengan setia segala perintah-perintah Tuhan. Bukan perintah manusia. Itu baru menyembah yang benar. Saya kira begitu. Silakan. Baik. Seperti yang Bang Suma bilang kan, bahwa kita sebagai orang Kristen tidak melakukan seperti yang dilakukan ya. Nah, contoh makanan haram dan melakukan ibadah tidak di hari Sabtu. Itu kenapa? Saya kasih contoh begini, kayak di Kisah Para Rasul. Kenapa sampai dikatakan, memang saya setuju banget yang Bang Suma bilang, di perjanjian lama, di zaman orang Israel itu, di zaman hukum Taurat, memang itu tidak boleh makan makanan haram dan beribadah di hari Sabat itu. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Saya setuju itu. Ada ayatnya. Tetapi semenjak ada Yesus datang sebagai selamat itu telah digenapi hukum Taurat itu. Bahkan Paulus mengatakan telah membatalkan hukum Taurat itu. Karena apa? Karena dia sendiri melakukan kerjaan di hari Minggu. Semua hukum Taurat. Artinya apa? Hanya di dalam suaranya hilang ya? Suaranya Bang Ferdi. Wah, marah ini, marah Tuhan ini. Bang Ferdi, hukum Taurat tidak ditut lagi. Ya, signal Makanya pada waktu itu Petrus ketika di Kisah Rasul, terus ketika kedengarannya belum Bang, masih putus-putus. Masih putus-putus. Coba cek. Oh iya, koneksi buruk ini di sini tulisan. Udah bagus. Tadi sampai membatalkan hukum Taurat. Iya. Ya, sampai tadi Paulus membatalkan hukum Taurat. Artinya itu Iya. Itu tidak bertentangan. Artinya tidak bertentangan dengan Yesus yang datang menggenapi. Kenapa? Karena Yesus sendiri melakukan itu. Di hari Sabat, Yesus apa? Dia memetik gandum beserta murid-muridnya. Bahkan dia mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Itu makanya Paulus mengatakan dia telah membatalkan. Artinya apa? Semua tergenapi di dalam Yesus. Tuntutan hukum Taurat itu diganti dengan apa? Hukum kasih. Makanya dia mengatakan kan, hukum yang terutama seperti di Markus itu. Ketika ada orang Saduki bertanya kan, mana yang terutama? Dia mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Baru dia mengatakan kan, hukum yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Terus hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia. Dan dia mengatakan seluruh hukum Taurat itu telah termasuk di hukum kasih itu. Artinya apa? Ketika kita mau makan apapun bisa, karena Petrus juga melakukan itu ketika disuruh oleh Tuhan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, bahkan Petrus bilang dia tidak berani makan karena ini adalah haram. Tapi apa yang Tuhan katakan, apa yang telah dinyatakan Tuhan oleh yang halal dikatakan halal, dan Petrus disuruh makan. Artinya apa itu? Artinya apa? Konsep semua tentang Yesus itu udah untuk seluruh dunia. Itu berbicara sebenarnya apa? Buat semua untuk seluruh dunia. Makanya dia kasih konsep seperti itu, menyuruh makan Petrus memakan makanan itu. Artinya bahwa konsep juru selamat itu untuk seluruh dunia. Dengan seperti itu dia suruh makan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu, semua itu ditulis oleh apa? Untuk menyatakan tentang apa? Penginjilan tentang Yesus untuk ke seluruh dunia. Seperti itu, Bang Suma. Terima kasih. Oke, saudara. Jadi gini, tadi ada satu yang ketinggalan terkait dengan domba yang lain, domba di luar kandang. Anda boleh baca di Hezkel 5 nomor 12
Di situ dikatakan bahwa Bani Israel sepertiga dari mereka itu dibuat berserak, dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Sedangkan yang disebut domba, Yeremia 50 nomor 17, itu hanya keturunan Yakub. Yehezkiel ya. Ya, domba adalah keturunan Yakub. Jadi kalau bukan keturunan Yakub, bukan domba. Nah, keturunan Yakub itu dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Makanya Yesus mengatakan, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Artinya, pergi ke seluruh dunia, maksudnya kalau ada dombanya di Indonesia, ya ke Indonesia. Ada dombanya di Thailand, ya ke Thailand. Ada dombanya di Jepang, ya ke Jepang. Ada Bani Yakub di sana, ya ke situ. Itu maksudnya. Bukan berarti anjing bisa berubah menjadi domba. Bukti bahwasanya Anda, saudara-saudara Kristen, saya bukan domba, kalian makan babi. Domba itu makan rumput. Mana ada domba makan babi? Ya makan babi itu serigala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai Taurat digenapi. Digenapi itu artinya dilengkapi, bukan dikurangi, dihilangkan. Segala sesuatu yang digenapi itu disempurnakan. Babi haram, ketika disempurnakan halal. Kok bisa? Semakin haram. Kalau dia digenapi semakin haram. Tapi bukan digenapi, itu cuma bahasa tipuan. Sebenarnya yang dimaksud digenapi oleh Paulus adalah dihilangkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Digenapi. Untuk apa digenapi tapi dihilangkan? Maksudnya digenapi itu dihapuskan, lalu diganti dengan ajaran kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara Kristen kita itu harus cerdas untuk menelaah kasus ini. Khususnya hukum Taurat. Hukum Taurat itu, apapun rangkaian yang ada di dalamnya, yang paling kecil sampai yang terbesar dalam hukum Taurat, itu semuanya untuk Bani Israel. Aku akan mengadakan perjanjian baruku kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Yehuda. Ada nggak dikatakan Bani Indonesia? Nggak ada. Bani Belanda, Bani Italia, ada nggak ada. Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan menaruh. Dan juga kita lihat di dalam Ulangan 5, nomor 1, nomor 2, sampai nomor 3, dan seterusnya. Hukum Taurat itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga Ulangan 33, nomor 1 sampai 4. Hukum Taurat itu tidak diberikan kepada bangsa lain, tapi berlaku hanya kepada Bani Israel. Lalu buat apa Yesus mati untuk Kristen? Oh, kami sekarang sudah bisa makan babi, Bang. Anda memang Bani Yakub, Bani Israel? Enggak sih. Lah, tak pernah kalian itu diharamkan babi untuk kalian. Mau ada hukum Torah, tidak ada hukum Taurat, tidak ngaruh kepada Kristen. Karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Jadi kalau orang Yahudi hari ini tidak makan babi, karena hukum Taurat memang untuk mereka. Dan hukum Taurat bagi mereka tidak pernah dihilangkan, tidak pernah dihapuskan, tidak pernah digenapi menurut pandangan Kristen. Sedangkan Kristen mengatakan kami makan babi karena tidak lagi berlaku hukum Taurat. Lah, berlaku tidak berlaku hukum Taurat, apa pedulinya dengan Kristen? Janganlah engkau makan babi, engkau. Janganlah engkau makan babi. Imamat 11 ayat 7. Karena itu haram bagi kamu, engkau siapa? Engkau siapa? Engkau siapa? Engkau Bani Israel, Bani Yakub, bukan Kristen. Jadi nggak usah mengambil kemudian, oh Yesus sudah membatalkan. Di dalam Matius ini dia katakan bukan yang masuk ke mulut, yang ngapain kayak gitu kali? Itu kan untuk kalian babi itu. Bukan haramnya babi itu kan untuk kalian, bukan untuk kalian. Jadi kalian mau makan babi, pesta babi, tak ada hubungannya dengan hukum Tuhan, tak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Kalian punya hukum sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Tidak pernah Tuhan menurunkan sebuah aturan main kepada orang Athena, kepada orang Yunani, kepada orang Roma. Kalian aja sibuk-sibuk sendiri bikin aturan dengan memakai nama Yesus doang. Bikin aturan-aturan sendiri, ibadah minggu, bla bla bla, dan seterusnya. Bikin aturan sendiri. Itulah yang dikatakan kemudian Yesus, percuma mereka memuliakan aku dengan mulutnya,
padahal yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu saudara. Jadi ketika kita berbicara bahwasanya hukum Taurat itu sudah dibatalkan atau digenapi, ya itu ucapan siapa? Untuk ucapan Paulus kepada siapa? Kepada non-Yahudi. Galatia 1:15, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Galatia 2:8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti tidak nyambung Paulus. Kamu membatalkan hukum Taurat kepada orang yang memang bukan hukum Taurat untuk mereka. Aneh. Aku diutus kepada non-Yahudi. Terus untuk apa kamu batalkan hukum Taurat kepada non-Yahudi? Emang Taurat untuk mereka? Jadi itu cuma ngeprank doang. Paulus itu cuma ngeprank. Oh, kita sudah bisa lagi dong makan babi. Emang sejak kapan nenek moyangmu dilarang makan babi sama Tuhan? Gak ada hukum Taurat datang kepada non-Yahudi. Gak ada. Tidak ada, jangan makan babi. Oh, kami makan babi sekarang bang. Kenapa? Karena Taurat sudah dibatalin. Gimana itu? Kapan itu kalian punya nenek moyang dilarang makan babi sama Tuhan? Larangan makan babi hanya berlaku kepada Bani Israel, Bani Ismail. Hanya dua. Di luar daripada itu, mau makan babi kek, mau tidur dengan babi, tidak ada urusan. Kenapa sibuk-sibuk? Tak ada hubungannya. Kami juga sudah tidak bersunat lah. Memang sejak kapan perintah sunat datang kepada kalian? Jadi inilah kemudian kelucuan demi kelucuan yang dipertontonkan oleh ajaran yang dibawa oleh Athena, dari Roma, yang dibawa Belanda masuk ke Nusantara. Sebuah konsep yang dibangun tanpa ada validasi, tak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Padahal sang pengajar, sang guru dan Tuhan adalah Yesus. Sayangnya sang Tuhan tidak mengenal Bible, sang Tuhan tidak mengenal Kristen, sang Tuhan tidak mengenal kemudian janji-janji keselamatan kepada di luar daripada non-Yahudi. Saya kira begitu saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat minimal kepada diri saya sendiri. Silakan. Ya, makasih Bang. Ini juga sama-sama. Makasih ya atas debatnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bang semua. Sama-sama saudaraku, tetap sehat. Ya, tetap sehat, panjang umur. Silakan. Ya, saya izin turun ya. Siap, Saudara Ferdi. Terima kasih udah diskusi dengan baik. Ya. Bang Ferdi jangan kapok ya bang. Enggak. Ya, siap. Makasih. Ya, sama-sama Bang, sama-sama Bang. Makasih Bang Ferdi. Ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nama gembalanya mungkin salah satunya adalah Bang Suma. Lama kali Ada domba makan babi. Masuk lagi lapet dak. Mana bisa domba makan babi. Domba makan rumput. Bang Heri, le Heri, Kristen le. Bang Heri, le Heri sudah naik. Bener juga ya, nggak ada domba makan babi ya, yang makan babi segala. Iya. Barang nggak gua itu banyak itu ada aja itu bahasa lu. Giginya itu nggak cocok untuk daging. Ya cocoknya rumput, kapurung, bubur Manado. Izin Bang Zuma, tadi yang percuma mereka memuliakan aku, yang Matius 15:9 itu ya, percuma mereka beribadah kepada aku. Iya. Oh iya, siap. Betul. Bang Heri monitor. Bang Heri Kristen agamanya atau Muslim bang? Atau Islam? Dari tadi orang ngomong kok, orang dari tadi jawab. Matiin Roy, ya Bendre mbak. Ya matiin Roy, mungkin matiin Roy. Dewasa Dendre pernah bicara tuh ke si Geji. Dendre pernah bicara saudara Heru. Saya punya agama. Kadang-kadang hari Senin Islam, hari Selasa Hindu, hari Jumat ateis. Tergantung siapa yang undang saya makan. Itu namanya agama tergantung kebutuhan. Masuk orang generasi.
Mak Jeko si setimun na. Awe kasih na. Ayo Berubah. teman-teman Kristen, tadi banyak yang menggebu-gebu ini, jengkel dengan narasi Bang Zuma. Silakan yang teman-teman Kristen, silakan kirim permintaan. Jangan kok Masih jengkel panas. apa? Berdata ki kita bos. Biasa kok jengkel itu kalau asumsi doang, berfilsafat doang. Itu Bunda Maret canda sering nyimak kalau Bang Zuma narasi itu. Saha. Maret, Bunda Maret yang kemarin itu. Oh. Yang ribut itu waktu Bang Zuma naik. Banyak kali. Konon anak-anaknya itu nama bulan semua. Anak pertamanya itu Januari. Yang kedua Februari. Sorry lade. Ayo teman-teman Kristen yuk ngobrol santai aja yuk. Anggi ini kayaknya Muslim, Rems ini mana tadi teman-teman Kristen yang menggebu-gebu? Gian mana Gian tadi? Iya, naik di sini ya. Bara oding ikan kungisita ya. Mana kule di ini. Di apa Arenanjo? Di Pantai Pakarang. Wasolang generasi. Belum sehat Kakanda, saya dengar masih bersin-bersin. Iya, tergantung cuaca juga kan. Oh, begitu deh. Makelo kita seyolo Bang Suma aja na bos, tergantung bayaran. Apalagi lagu bugis itu mahal coy. Lambut nio soe, turun ni para kange, jagai polo muna soso ipopo. Iya kan? Iya masih keluarga kan Popo sama Paragangin. Ya 11 kali, 12 kali dengan bom-bom. Mana nih Oh, teman-teman? tadi lucu filsafat menghantam filsafat tadi. Wah, gila betul-betul. Yang waktu sebelum naik, waktu nonton di sebelah. Iya, si kiamat dimaki habis sama siapa? Edo sama si Erben. Ya, perang filsafat mereka sama-sama masolang, sama-sama rusak. Gimana ceritanya? Al-Quran malah benar, mereka berselisih paham. Wah, gimana luar biasa Quran ini ya. Ya Allah. Mereka saling membenci dan berselisih paham sampai hari kiamat. Wah, gila. Masya Allah banget Al-Quranku. Keren. Malam ini sampai kiamat itu mereka selalu berselisih paham. Hajar-hajaran. Yang benar yang mana sih gitu? Edis menghajar siapa itu? RK, si Elia, Rudi Yohanes. Tapi Edis terakhir mengakui loh, Tuhan Yesus itu bertuhan. Artinya Edis sudah mengakui Tuhannya ada dua. Itu malah asah. Tuhan bertuhan. Tuhan bertuhan. Oh, katanya kok Bang Zuma bisa bahasa Sunda. Oh sembarang kalau Bang Zuma ini apa kok? Bahasa beroncong lagi bisa. Saya kemarin Kristen tidak percaya Yesus difitnah sebagai Tuhan, makanya saya keluar dari Kristen. Oh ya mantap, masya Allah. Bang John Stephen. Ayo teman-teman Kristen gak usah takut, ngobrol santai aja yuk. Ini banyak teman-teman Kristen di bawah ini tapi menyimak, menonton. Ya kan Memang banyak bagus. juga yang ngefans sama kita. Ya dengan Bang Zuma banyak yang ngefans ini teman-teman Kristen. Betul. Benar itu. Dia mau naik, kalau saya naik. Nanti saya diterapi sama Banyuma bagaimana dia? Mending di bawah ngintip gitu kan ya. Iya. Ya karena kalau kita menjelaskan tentang Bible itu kita nggak berfilsafat. Kita apa? Karena kenapa? Bible itu tidak perlu ditafsirkan. Karena itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lain untuk mereka sudah mentafsirkan. Tidak usah lagi ditafsirkan sebuah tafsir. Itu sudah tafsir itu, makanya selalu direvisi, dikoreksi, kan gitu. Nah ada domba tersesat ini.
Gurunda. Nauzubillah min zalik. Oh ya, astagfirullah. Kang Dito ternyata. Dulu. Oh dulu, oh iya dulu betul. Dulu. Assalamualaikum, Deng. Deng Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ki? Waalaikumsalam. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Dari Gamping Komal kecil dulu sama Bang Handi tadi sana. Di mana? Oh siap. Di Superboy. Di Ivan Gurunda. Oh, Ivan. Hotelnya Kan penghujat Bang Juma semua ada di sana. sini. Saya sama Kang Dito dulu di sana. Nunggu selesai Bang Juma, baru kita naik sini. Oh, gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Ada pendeta tadi di sebelah itu. Kira pendeta beneran. Ternyata pendeta cuma 2 jemaatnya, anaknya sama istrinya. Sengaja. Aduh. Anaknya dengan istrinya. Waduh. Lucu itu, lucu. Ayo teman-teman kalau mau diterapi monggo. Kang Dito tadi terlambat ini ya. Lanjut Bang Andi. Ya. Aku banyak catatan loh masuk ini. Banyak dapat ilmu dari Bang Zuma ini. Cuman 2 jam tapi banyak kali catatan penuh ini. Kelumbain lagi Kang Dito. Kelumbain lagi dia. Enggak, beliau sudah dapat kok semuanya yang datang Oh kemarin. alhamdulillah. Masya Allah. Kalau saya sarankan jangan Saya dicatat. semuanya kan dari Bang Zuma dari Gurunda nanti. Kalau mau belajar itu ide-idenya Bang Juma jangan dicatat. Ganti-gantian. Nggak usah dicatat, diingat aja. Dalilnya Bang Andi, datanya. Ya itu nggak usah dicatat. Diingat aja. Strukturnya aja begitu. Oh seperti ini loh ya alurnya. Udah itu aja udah. Sekali bersin lupa. Ya enggak lah kalau udah masuk. Kalau udah sering denger kok. Ya kalau diulang-ulang iya bagus. Enggak apa. Udah hatam itu. Tapi beda sama Banyuma. Kalau kita kan di Jakarta ya hidup di atas roda ya. Saya sama Banyuma di belakang, ada yang bawa di depan gitu ya. Sama pengawal satu. Saya tuh nggak ngobrol loh sama Banyuma. Kok perhatiin ini orang ngapain sih? Baca terus gitu. Apa ini? Ngobrol kayak apa kayak baca, dengerin, baca gitu. Gak ada berhentinya belajar. Ya gitulah. Tuntutlah ilmu mulai dari taman kanak-kanak sampai ke taman makan pahlawan kan gitu Bang Andi. Happy kayak sekali-kali masih bom-bom. Ada ku dapat pendeta tadi kan ada 2 orang Gurunda. Iya. Tapi ampun longornya bagaimana mau dikasih adu dengan Bang Zuma. Astagfirullah longornya ampun teman-teman. Kenapa dia? Longor kali narasinya. Kayak mirip-mirip Ferdi tadi. Aduh. Kalau Ferdi itu, kalau saya pakai ilmu jiwa ya, Siap. saudara kita tadi itu dia bicara tapi dia tidak percaya dengan ucapannya sendiri. Itu hanya upaya untuk bertahan aja. Tapi yang terlontar dari mulutnya itu sebenarnya otaknya sudah tolak. Ada orang yang berbicara otaknya tidak ngeh sehingga dia percaya diri terhadap apa yang diucapkan. Seperti yang punya akun Kibinirin itu Kibinirin terus kemudian siapa ada beberapa orang itu yang memang otaknya tidak tumpul otaknya, tapi kalau Bang Ferdi ini paham apa yang saya sampaikan, ngerti, tapi daripada dia diam maka dia kemudian mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sebenarnya dia sudah tidak percaya lagi ucapannya sendiri. Itu bahayanya kalau diskusi dengan orang-orang Islam materi apologet. Itu bahayanya semakin sering berdiskusi dengan apologet Islam, semakin mereka ragu tentang agamanya. Kalau Islam enggak, semakin kita berdiskusi tentang kitab mereka, semakin mantap keislaman kita. Itu kebalikannya. Makanya lebih banyak pendebat Islam daripada pendebat dari sana.
Begitu. Kalaupun mereka mau tampil di sosmed juga sebagai pendapat, tengoklah. Yang terjadi apa? Oneness, Tritunggal, Yesus only, ribut. Trinitas, ribut. Tidak berani dia menghadapi Islam. Jarang kali itu yang mau menghadapi Islam. Begitu. Itu fakta itu real. Jadi mereka semakin sering berdebat dengan umat Islam, semakin yakin. Kenapa para pendebat mereka ini tidak eksis seperti kita? Karena setiap kali berdebat terguncang pasti mereka. Kecuali kalau mungkin habis makan babi lagi, hilang lagi akalnya, makan terus babi mabok, hilang lagi. Tapi kalau dia berdiskusi lama sama kita, kayak si Amon itu, siapa? Amon ya? Amor. Itu kalau terus-terusan kayak gitu itu bisa syahadat itu. Arom. Iya, Arom. Betul. Saya melihatnya bahaya ini orang ini. Kalau dia terus dia ini, ya bahaya bagi keluarganya, tapi keselamatan bagi dia dan kebahagiaan bagi kita umat Islam. Begitu. Itu Tapi- ada papa jahat itu yang ngaku gereja mula-mula itu kan Gurunda. Jadi itu tadi, mengaku pendeta saya hadapi tadi. Ya tapi ada satu konsep yang menarik yang dia bahas, Gurunda. Dia mengatakan kasih itu katanya sedekah. Gimana itu Kanda? Ya memang betul. Ada penjelasan dikit biar lebih paham kita, Kanda. Matius 16, Matius 19 nomor 16. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ujung-ujungnya apa? Sedekah. Lakukan segala perintah Tuhan. Bapak, sudah. Nah, kalau sudah, maka jual semua hartamu. Tuh, sedekah kan? Benar nggak? Betul Kanda. Iya. Al-Quran surah Al-Munafik. Al-Munafikun ayat berapa itu? Ayat 10 kalau nggak salah. Orang yang sudah masuk kubur saja minta kembali, ya Rab, kembalikan aku ke bumi. Meski hanya sekejap. Balik ke bumi ngapain? Bukan mau naik haji, bukan. Bukan mau puasa, bukan mau sholat. Tidak. Tapi apa? Dia mau impakkan semua hartanya. Karena dia tahu bahwa ternyata di alam kubur itu yang menerangi kuburnya adalah infaknya, sedekahnya. Makanya mumpung ada pengumpulan donasi untuk bencana, yuk mari kita berinfak, sedekah untuk teman-teman kita. Begitu saudara-saudara sekalian. Oh iya teman-teman ya, jangan lupa ya di rekening yang biasa disampaikan oleh Bang Handi, Yayasan Apologet Islam Indonesia, namanya tuh BNI ya teman-teman ya, Beni. Lanjut Kang Dito. Iya, nomornya di 7-nya 5 kali 51770. Jangan lupa sebelum kita nanti dipanggil oleh Allah, wah minta kesempatan lagi untuk bersedekah susah. Iya, tidak bisa. sudah ditimbun tanah, aku mau pulang. Aku ada menyembunyikan emas batangan di teras belakang. Gak bisa. Alhamdulillah, terakhir di jumlah ya, sudah mencapai 50 juta Banyuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah Masya Allah. Cuma Ya. apa benar Tuhan lo nggak kena kalian? Ah? Tuhan kalian nggak kena kalian nyembah Tuhan yang kalian nggak kenal. Emang kamu kenal Tuhanmu? Kan kalau Tuhan kamu juga nggak kenal kamu. Iya, saya tanya, apakah Ada- kau mengenal Tuhanmu? Ada ayat gitu. Kan waktu Iya. lu mati ditanya Tuhan lo siapa Tuhanmu? Nah, sekarang apakah kau agamamu? mengenal Tuhanmu? Siapa nabimu? Gimana? Tuhan lo sendiri nggak kenal lo. Apakah Gimana kau itu? mengenal Tuhanmu? Hah? Ya, kamu Tuhan, sendiri saya datang ditanya ke dunia. begitu. Kamu ditanya gitu Tuhan, kayak saya orang datang ke dunia, Tuhan mana? mau stroke. Kapan lo kenal Tuhan lo? Kapan? Tuhan saya itu Kapan? tidak diket. Kapan lo kenal sampai kiamat Tuhan lo nggak muncul lo? Bertanya tapi Ah, nggak ini mau mendengar kapan? jawaban. Lucu. Kalau mabuk, Sampai Abang dibawa aja bang, jaga sendal. Nanti kalau jangan misalnya jaga celeng, jaga celeng. Jangan celeng.
Orang itu bertanya, diam, dengarkan jawaban. Ini bertanya, mau datang berkelahi di sini berantem. Nanti kalau kita keras, wah rasis, semua penghujat. Bertanya kok dia ngoceh, sakit. Anda Biasalah. buka komal sendiri, ngoceh di situ. Sampai mulutmu robek. Nggak ada yang larang, ngoceh lah di sana. Siapa yang mau larang di situ? Mau naik di komal orang bertanya, tapi tidak dikasih jawab, ruang untuk menjawab. Gimana itu? Buka komal sendiri, Bang. Ngomong di situ, curhat semua penderitaanmu. Kecewa gereja. Kecewa gereja. Kalau nggak bisa buka komal, buka warung aja jual tuak. Cemburu ekonomi apa? Cemburu akidah. Ditanya, siapa Tuhanmu? Ya kamu sendiri kenal Tuhanmu enggak? Bagaimana mukanya Tuhanmu, wajahnya? Ayo. Pertanyaan yang lebih berat. Tuhan kami bukan makhluk. Lah kamu Tuhanmu sudah makhluk. Manusia, Yesus lagi namanya. Kau kenal nggak dia? Yang mana? Ayo. Yang mana yang Yesus ini? Yang mana yang Yesus? Kasih lihat kau fotonya nanti. Yang mana tuh? Tunjukkan. ampun. Ditunjukkan fotonya. Bingung kau kan? Mana Tuhanmu di sini? Mana? Cari penyakit bertanya. Tuhan kok dikenal kayak makhluk? Apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Inilah tadi yang dimaksud. Ada beberapa kategori orang yang diskusi ya, Kristen itu ya. Ada yang memang nggak tahu dia bertanya, ada yang Bertanya tidak mau tahu. Nih. Bertanya tapi tidak mau tahu. Iya. Bertanya tapi dia yang ngomong terus. Iya, kayak asu kan menggonggong. Mau lu apa? Oh ternyata mau dikasih tulang baru diam. Ada juga dia sebenarnya ngerti, tapi karena menjaga harga diri, ya terpaksa dia nggak jujur gitu. Ini teman kita dia mau kasih rendang gratis Bang Andi. Baik, boleh tuh. Tapi dari daging pahanya bom-bom. Moki. Kalau itu kirim aja ke Edis. Allahu Akbar. Makasih Saya saudariku, makasih. Saya nggak bisa mempraktekkan Yohanes 6:53-54. Iya. Makanlah dagingku dan minumlah darahku. Tapi kan ini daging pahanya bom-bom. Ya tadi saya sampaikan ya teman-teman semua ya bahwa baru 2 hari ya sudah terjumlah ya 50 juta lebih ya. Iya. Mudah-mudahan bisa tercapai 100. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Habis itu program kita kejar kuda ya Bang Andi. Iya, kejar kuda kita habis itu. Tapi kalau mendesak kita tutup aja ya 50 cukup kan sesuai target ya. Tergantung Bang Juma sih. Kalau udah sudah ya. Habis itu kita kejar kuda. Iya, kejar kuda kita. Nah, nanti alokasinya seperti apa ke ini ya, ke api sumut ya. Iya. Yang di lapangan. Besok Betul, malam kan? ya. Besok malam kita tutup aja kalau gitu ya. Iya, karena Oke teman-teman sudah butuh di sana kan. Iya. Oke. Sudah capai target juga sih. Kan targetnya kemarin 50 ya. Oke. Ada yang terakhir ini cukup saya beri apresiasi ya. Seorang wanita pahlawan devisa di Arab Saudi begitu. Dia mendengarkan ini terus minta video-videonya saya kirimkan gitu. Terus dia kasih ke majikannya. Majikannya ikut terharu. Alhamdulillah. Beliau menyumbang 8,6 juta dari sana
seorang pahlawan devisa, seorang perempuan, nggak usah disebutkan namanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi majikan-majikan di sana itu ikut berbelasungkawa. Nanti saya berusaha bagaimana ya menyentuh hati orang di sana ya, supaya bisa memberi bantuan langsung ke Indonesia. Yang untuk pergerakan kita juga, Bang Andi. Iya, termasuk itu. Habis ini saya berpacu kayak kuda Banyumas setelah selesai ini. Amin, insyaallah. Jadi ada lebih penting juga, sama-sama penting sih teman-teman, karena ini menyangkut masa depan apologet Islam Indonesia yayasan ini begitu. Artinya pergerakan kita juga kan membutuhkan dana ya, karena kita nggak bergerak di media sosial saja. Kalau media sosial apa sih, paling bayar wifi gitu ya, bayar wifi, minum kopi udah. Tapi yang paling itu ya pergerakan di dunia nyata, dari provinsi ke provinsi gitu. Tanggal 6 nanti ada lagi undangan ke Garut, Banyumas, mengikuti kajian bersama Bina Mualaf Center di Garut gitu. Jadi Ustaz Alip sama Kores, Akang dan saya mungkin ikut, sama Bang Arif juga ikut Banyumas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman, setelah kita tutup nanti donasi ke Sumatera, kita buka kembali untuk donasi ke API, pergerakan kami semua di sini gitu. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, tapi tidak secara transparan, ya, termasuk pendampingan hukum, termasuk pergerakan dan lain-lain begitu. Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Ya sudah kiranya untuk berbagi gitu. Jangan melihat kita di sini wah santai banget ya malam gitu. Padahal di belakang itu kita pergerakannya agak intensif juga gitulah frekuensinya itu. Nah itu yang perlu didukung juga teman-teman ya. Jangan sampai lalai di sana. Itu sih Mas Pandi. Siap, Kang. Ada tamu kita. Kang Dito kenapa jadi pendiam Kang Dito ini? Loh, kan kalau sudah ada gurunda, Enggak, maksudnya ini kan masih ngobrol santai, itu ada tamu lagi. Bang Viking, selamat malam. Enggak, dia saya mau bikin kopi campur masako, Dinda. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim Bang. Ada yang mau disampaikan mungkin? Oh iya, saya mau Bang, bertanya cara bergabung di Apologet Islam bagaimana Bang? Nah, abang posisi di mana? Di Makassar Bang. Sering-sering memang masuk bergabung. Nanti juga ada kita bentuk api sulsel, nanti kita bangkitkan kembali. Makassar mana? Di daerah Daya Bang Andi. Dekat rumah gitu, saya rumah pun Pasar Daya. Makassar Tongki Bang Andi. Iya, pinjam aja. Dinalakan din jo pasar ka ba? Aganta. Balaku, aganta. Dinalakan din jo pasar ka balaku. Di pasar mana Ki Bang Andi? Pasar Daya, Pasar Daya. Pasar Lama sama Pasar Baru. Pasar Lama. Oh, patung ayam berarti di? Iya. iya tahu ah. Iya kau dong. Iya, saya mau bertanya ini Gurunda. Maksudnya apa persyaratannya ini untuk bisa bergabung di Apologet Islam? Yang penting pandai bahasa Indonesia. Iya. Iya, siapapun bisa bergabung. Yang penting Islam. Alhamdulillah ya. Maksudnya base campnya di mana itu Bang? Atau ndak pakai base camp Bang semua? Kalau kemarin ada, cuman kita bekukan karena vakum, tidak ada kegiatan dan rata-rata pengurusnya itu memang bukan tinggal di Kota Makassar, kebanyakan mereka sering ke daerah. Jadi program kerja
tidak berjalan untuk sementara, dan kita sementara mencari untuk pengurus barunya gitu. Iya bang. Soalnya saya sudah lama biasa mau naik di sini mau bertanya soal ini bang, cuman tidak pernah diizinkan, baru kali ini naik bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa dikerjain di Makassar kah? Itu memang cari kegiatan bang supaya ada kerjaan. Ya apa ya? dalam kurung nganggur ini bang Andi. Oh, aman gitu. Ya Bang Satyawan. Saya kasih kopale kerjaan. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ucapkan terima kasih saja Bang. Silakan Bang, silakan. Ya, mau ucapkan terima kasih saja. Sudah 4 bulan saya ini jadi mu'alaf ini. Masih ingat Bang? Kan di rumahnya Bang Nanda itu. Kan sering juga naik ke rumah dulu. Nama akunnya kemarin apa itu Bang? Jason. Oh Jason. Oh yes. Saya ganti gambar semua ya Bang. Ganti gambarnya. Kemarin gambarmu kan aneh-aneh itu waktu masih Jason ya. Ya, ini juga akunnya. Masya Allah. Kenapa? Kenapa? Kan terima kasih saja Bang. Jadi setelah itu saya nggak pernah aktif lagi di TikTok. Baru malam ini coba lagi. Lihat aja. Mendengarkan saya di bawah. Dari Katolik waktu itu ya? Iya Bang. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa baca-baca juga Bang. Wih, sudah alhamdulillah ya, sudah nggak haleluya lagi ya. Masya Allah. Iya kan? Keluarga bagaimana? Kalau saya kan bujangan Bang. Oh iya. Maksudnya orang tua? Sudah meninggal Bang. Kalau keluarga ada juga yang Muslim, ada juga yang tidak. Orang mana abangku ini? Campur Bang. Medan dengan Melayu. Oh berarti posisi sekarang di Sumatera? Ya, di Sumatera Bang. Ah siap. 4 Rajin bulan belajar yang Bang. kalau tidak salah, ya 4 bulan saya naik kemari. Berapa kali itu dinaikkan? Ada 4 kali. Tetap belajar Bang. Belajar terus tentang Islam. Biar makin kuat. Makanya ini jarang saya buka, ini lebih banyak di reel belajarnya. Karena kalau di masjid Bang. Alhamdulillah. Kalau di sini kan terkadang ini, kalau kita kurang ilmu, salah tangkap nanti. Betul. Kan Syukur, abang juga bilang itu hari kan, kalau sudah itu ya dikurang-kurangi buka aplikasi ini. Iya betul, ingat. Pintar tahu. Cuma malam ini karena belum bisa tidur mata, makanya buka-buka sebentar. Kebetulan ketemu roomnya. Rindu pastinya kan ya. Rindu ini dengar Bang Suma lagi ya, bikin itu lucu-lucu. Tapi masih ingat syahadat Bang? Masih Bang. Jangan sampai lupa. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mantap. Kalau sekarang lagi belajar baca zikir juga Bang. Sudah bisa Al-Fatihah? Sudah Bang. Al-Fatihah sudah, ayat pendek sudah ada sekitar 6 atau 7 itu. Wih, mantap. Benar-benar 4 bulan ya, cepat ya. 4 bulan Bang. Kan setelah syahadat saya cuma 2 kali buka komal, sudah itu nggak aktif lagi. Lebih banyak belajar di reel. Kemarin saya ikut ke Lampung itu Bang. Ke Lampung itu, ke Kota Baru itu. Oh, Dibawa kawan-kawan.
Jemaah Ikut sama masjid yang ada. jamaah tablik di situ ya? Iya, tapi saya cuma jadi sopir. Bukan bukan ini. Ya nggak tablik. apa-apa. Yang penting ikut. Ramai bang. Iyalah seluruh dunia. 5 benua katanya itu. Mm-mm. Ada seminggu kami di sana. Setelah masuk Islam, hati tenang, pikiran tenang. Yang paling indah itu sewaktu kita sujud. Masya Allah. Memang sebelumnya nggak tenang bang? Kalau soal dunia tenang bang. Tapi kan kalau untuk yang itu malam hari kan suka mikir-mikir juga itu. Waktu itu, kalau sekarang tidak lagi. Sekarang tidurnya nyenyak, bisa bangun jam 5 pagi. Dulu itu Anda mau memeluk Islam itu karena kalau debat atau karena memang niat dari dulu? Enggak, bukan karena debat, tapi kan sering mendengarkan di bawah. Jadi suka dulu perasaan saya kan di ejek-ejek dulu. Ternyata itu bukan ejekan, tapi memang ilmu. Soal apa itu bang? Ya, botol, otak botol segala macam. Oh jangan diulang, nggak boleh. Nggak boleh. Awal pertamanya kan juga marah itu. Tapi setelah 3 kali 4 kali naik, baru terasa memang kata-kata itu betul. Oh jadi Anda menjadi apa? Penyemangat ya? Loh kok saya dibilangin kayak gitu ya? Ingin membuktikannya gitu ya? Nah iya. Bahasanya saya bukan bodoh gitu. Ternyata memang bodoh dulu. Kalau Sekarang sudah pintar bang. Masya Allah. Tuhan ada berapa? Kalau ditanyakan dulu, Tuhanmu berapa? Kalau dulu 3 dalam 1, 1 dalam 3 kan. Kalau sekarang satu saja. Sekarang udah aman ya menjawab ya kalau ditanya ya. Gampang ya. Satu saja. Ya, kalau dulu kan waktu Bang Zuma bilang kan, terus yang turun ke bumi ya kan kedagingannya. Kalau sekarang kan mana mungkin itu kan? Ya, karena itu nggak mungkin. Ya ibarat kata Bang Zuma itu apa? Laisa kamislihi kan? Seun. Tidak ada yang serupa dengan dia. Ya. Tapi kalau Yesus banyak banyak ya. Banyak. Ya, pintar. Oh, jadi Itu aja sakit, dulu, Bang. jadi sakit hati dibilangin kayak gitu ya. Awalnya sakit hati. Awalnya. Di Rumbang Zuma 4 kali, rumahnya Bang Nanda itu ada yang orang ini di Malaysia. Ali Hidayah. Bang Nanda. Oh ya, Nanda. Dan kebetulan sahadat dia juga dulu. Sama Ya, di Ril juga. Sertifikatnya udah ada. Sudah Bang. KTP pun sudah berubah. Saya rubah ke dinas pendidikan ini, Distrik Capil. Cepat banget ya bisa dirubah ya. Tapi belum keluar, KTP belum keluar. Tapi data-data sudah dimasukkan. Mudah-mudahan dapat istri yang soleha ya. Ya, doakan saja Bang. Tapi ini belum ada. Amin ya rabbal alamin. Belum ada kepikiran. Kalau untuk itu belum ada kepikiran. Saya mau cari ini dulu, cari pekerjaan dulu. Kalau ada yang ngasih duit 5 miliar disuruh balik lagi mau nggak? Uang saya banyak Bang, saya nggak mau. Nggak mau dia. Nggak mau dia Bang Evan. Dia 5 miliar loh itu.
Tapi kalau diberikan surga, saya mau. Tapi kalau diberikan Masya Allah. uang, saya, Masya Allah. uang bisa dicari bang. Sunat Bang Andi. Tanya dulu. Tidak bang. Sudah. Udah. Sakit. Sunatnya sewaktu setelah Oh, syahadat. Katolik. Betul. Ah, sebelum syahadat? Setelah syahadat. Oh, setelah syahadat. Gimana sakit, Bang? 3 hari bang. Wih, Masya Allah, cepat kali. Iya ya. Kan pakai laser. Oh iya betul ya. Kan sekarang sudah canggih itu zamannya bang. Iya. Bukannya lu disunat di bengkel, Bang? Itu waktu Katolik bang. Oh, Di bengkel sebenarnya. pakai laskar bit. Bang Handi nggak berubah juga ini. Iya. Ya, tetap semangat ya, Bang ya. Iya bang. Terus belajar. Kalau Ya, ikuti insya Allah terus belajar karena di dalam Islam belajar itu sampai napas terakhir kan. Betul. Betul. Tidak, kalau dulu tidak belajar waktu kecil saja. Ya sedikit dari saya, Bang Saktiawan. Anda kan baru 6 bulan nih mu'alaf. 4 bulan bang. Empat. 4. Luar biasa. Ya sesekali bagaimana mendoakan kami supaya tetap istiqomah, gurunda kita ini sehat, berkah, selalu dalam lindungannya. Mungkin itu harapan kami sih, supaya selalu satu barisan, tidak ada gonjangan-gonjangan internal atau orang-orang munafik. Ya ini yang minta kami didoakan oleh para mu'alaf. Ya, tapi saya belum bisa bahasa Arabnya bang, masih bisa, masih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Allah itu Maha tahu. Kalau YouTube saya setiap hari buka, karena kalau YouTube kan tidak bisa terjawab. Kalau di sini kan itu, makanya lebih enak di YouTube lihatnya. YouTube ini apa? Official itu, Bang Zuma itu. Zulkifli Ma'bas official. Iya. Itu saya rekam semua itu. Setiap hari diulang-ulang. Hebat kali nih Pak Saktiawan, baru 4 bulan loh. Iya juga ya, pasti belajarnya udah lama. Tergoncangnya Masih- udah lama. Masih ibarat kata kertas putih bersih itu, belum ada ya coretan hitamnya ya. Bukan saya yang hebat bang. Yang hebat itu apologet ini Islam yang hebat. Anda yang hebat, Anda yang hebat bang, karena Anda mau pakai akal. Anda yang hebat karena akal Anda berfungsi. Sehebat-hebatnya Bang Jumba, ya kalau Anda menutup kuping kalau bertanya dijawab kayak tadi gitu, ya nggak bakal bisa. Anda yang hebat. Tapi ini ya tanda terima kasih saya memang dengan 2 orang, Bang Nanda dan Bang Zuma. Makanya itu Masya Allah. dari mereka ini saya dapat ilmu kan, dapat ilmunya, dapat pencerahannya. Walaupun yang tetap yang di atas mengabulkan, tapi kan jalannya kan dari mereka. Masya Allah. Kalau begitu saya ucapkan selamat nanti hari mualaf ya. Mohon izin Ya. Bang Andi. Saya potong sedikit Bang Andi. Hmm. Iya, saya boleh bertanya sama Bang Saktiawan ya? Boleh bang, boleh bang. Boleh, tapi jangan matematika. Nah, siap. Saya mau bertanya ini, Bang Saktiawan kan asalnya dari Kristen, Ya Katolik bang. ya Katolik. Ini jarak antara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Yesus itu berapa tahun Bang Andi jaraknya? 6 abad. 6 abad, berarti 600 tahun kurang lebih ya? Ya. Ya. Ah, iya, sedangkan foto Rasulullah tidak ada. Gimana dengan foto Yesus sih? Tampilnya dari mana itu Bang Andi? Bang Saktiawan. Kalau sekarang saya bisa jawab, itu foto foto ini anaknya Paus itu. Jangan.
Udah. Jangan. Muslim udah. Udah Muslim dia, jangan Oke, dipancing mungkin lagi dia. langsung aja Bang Andi, ini Bang Viking tadi gimana? Dia hubungin siapa nih supaya Oh, dia bisa gabung juga? Bang Viking aku mau ngasih kerjaan. Iya Bang Andi. Oh, siap. Itu kan Bantaing sekarang juga lagi kena musibah tuh. Dibantai. Iya. Oh iya. Dia banjir juga di Bantaing gitu. Oh iya. Kalau ada Bang Andi, siapa tahu ada kerjaan nih, saya bisa langsung ke sana tuh. Bagaimana? Cari-cari situ relawan ke sana. Maksudnya ndak ada channel Bang Andi di sini untuk saya bisa diarahkan ke sana. Nanti besok saya DM saja saya nanti ya. Kau tahu nomorku nanti nih. Nanti saya DM di sini, saya kasih ke nomor kau tuh bagaimana Bang Andi? Aman itu. Oh iya. Oke Pak Bang Andi, Gurunda semuanya saya pamit dulu ya. Makasih ya. Siap. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pamit Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Saktiawan. Handi itu juga. Terima kasih. Marganya apa? Entar dulu, marganya apa? Sinaga Bang. Sama dengan kipernya Indonesia dulu, Saktiawan Sinaga. Oke Pak Bang Sinaga, makasih ya. Makasih Semangat. Bang. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Bang, di bawah Bang. Oke, siap. Oke. Bang Zuma istirahat, sekarang Kang Dito. Silakan, rasakan kau. Bang Zuma istirahat dulu. Capek beliau. Oke, jadi mau apa ini? Mau digas-gas? Ya, masih bisa 1 jam, 1,5 jam untuk Kang Dito sama Bang Andi ya. Tahu kan jam-jam kita kan? Kita kan nggak ada. Sabarlah, tunggulah naik jam-jam kita ini. Kesenai lah. Silakan teman-teman. Kugaskan kita, tapi gas saya itu gas flat, santai, mudah dimengerti gitu. Kalau udah nggak sanggup saya kasih ke Bandito. Kayak tadi, pusing kepala aku, aduh saya ambil Bandito daripada saya marah. Kita seperti biasa bernarasi ya, karena narasi itu penting buat teman-teman Kristen yang mau diskusi nih. Kita santai aja, santai. Temanya akulah Yesus. Yang ngomong akulah Yesus ini apakah Yesus sendiri atau bukan? Tadi sudah ada muncul penghujat. Mudah-mudahan masih ngumpul nih di sini. Mereka ikut kita semuanya Bang Handi ke sini. Tapi lagi ngintip di luar. Mudah-mudahan bintitan ya kan? Lanjut. Ya, karena sejatinya kita memiliki beberapa narasi itu. Kalau yang dipikir apakah akulah Yesus yang engkau aniaya itu? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabnya Paulus, siapakah engkau tuh? Tuhan? Tuhan itu dia berseru, dia bertanya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Ini siapa? Dia dalam bentuk manusia atau cahaya? Bang Andi kemana? Kepental lanjut. Nah, pada saat kita melihat narasi yang dikatakan di dalam Bible, yang bertemu kepada Paulus ini, dia jelas-jelas mengatakan akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Poinnya ada di situ. Siapa dia ini? Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Waspadalah, ini Yesus bicara sama murid-muridnya nih. Waspadalah jangan ada yang menyesatkan kalian. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Poinnya itu ada di beberapa orang akan datang memakai namaku, pakai nama Yesus. Ini fakta bahwa yang dikatakan oleh Yesus akan ada penyesat yang datang memakai nama Yesus, pakai namaku.
Jelas-jelas dalil lain mengatakan barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus datang, dia itu manusia, dialah antikristus. Lalu yang dilihat oleh Paulus, nggak tahu nih, kalau ada pakar akademis secara tesis itu terdapat faktanya di museum apa dikatakan museum epilepsi ya, ternyata di situ Paulus mengalami kambuh epilepsi. Diralat enggak kayak gitu. Oh, diralat ya, diralat. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Tito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan sesuatu hal yang penting sama guru kita Bang Suma. Kalau ada salah saya minta maaf. Kemarin saya diskusi sama Kiai Murtad, mungkin dia tidak percaya Bibel, makanya saya injak Bibel. Itu kira-kira Kayaknya Kristen-Kristen ini ada yang keberatan. Cuma saya tidak pernah genter ya begitu. Karena saya injak Bibel karena Kiai Murtad ini menghujat tentang Rasulullah bahwa Al-Quran itu adalah tulisan cacing. Mungkin saya tidak tahan di situ, dan saya juga cegah saudara Islam kita karena dia digiling di situ, dan dia mau sengaja juga untuk memurtadkan saudara Islam kita, makanya saya langsung cegah dia. Saya taping, kamu turun saya hadapi dia. Tapi mungkin saya tidak tahan di situ karena dia menghujat Al-Quran, menghujat Rasulullah, menghujat agama saya sebagai Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, makanya saya injak Bibel. Saya injak Bibel karena itu ada alasannya, karena dia tidak percaya dengan Bibelnya. Situ. Mungkin gini loh Bang Bang. Andi kenal saya. Iya, ini loh Bang ya. Kalau ada room penghujat, lebih baik hindari. Kalau nggak bisa menandingi dan nggak bisa menahan emosi begitu, jangan dibalas dengan seperti itu. Karena itu melanggar hukum. Apalagi divideokan, dilaporkan, ya berbahaya untuk Anda gitu loh. Kalau ada momen-momen tertentu di room yang sama, lebih minta maaf. Hujatan jangan dibalas dengan hujatan. Itulah indahnya Islam itu. Lebih baik edukasi kalau mampu, kalau enggak tinggalkan saja. Harus bisa mengendalikan emosi Bang. Itu sih saran saya ya. Oke, makasih. Iya, memang seperti begitu. Cuma kebetulan ada saudara Islam kita digiling bahasanya, diputar-putar bahasanya. Terus jangan kamu kenapa kamu sampai hari ini kamu Islam? Lebih baik kamu masuk Kristen aja loh. Enggak benar ini. Ini kan ini hostnya ini namanya Kiai Murtad, dia pakai topeng. Dia kelihatan mukanya, cuma dia pakai surban di kepalanya. Jadi mungkin saya agak panas karena ada saudara Islam saya naik di atas untuk keluar dari Islam. Sebenarnya saya tidak setuju hal seperti itu Bang Andi, Bang Tio, semuanya. Saya tidak setuju. Makanya saya cegah. Saya Dirman Bang Andi, saya Dirman. Jadi saya sudah itu Jerman, jangan lagi diulangi kayak gitu deh. Iya, sempat juga Bang Blender juga tadi mengatakan sama saya, Beni kamu minta maaf sama Bang Suma semua karena ini oteng-oteng ini mengaku pikirannya anak muridnya Bang Suma. Aku bilang saya tidak pernah mengaku. Saya tidak pernah mengaku bahwa saya anak muridnya Bang Suma, tapi saya mengaku tetangganya Bang Suma karena Bang Suma orang Makassar, saya juga orang Makassar. Dari lokasi saya sampai di rumahnya Bang Suma itu tidak sampai 1 jam. Ingat kok itu pesannya Bang Anto, jangan mau begitu-begitu Ya. Iya Bang Andi, sekarang saya posisiku di masjid ini, lagi jadi pengurus masjid ini. Tadi saya mau naik, cuma hostnya belum naik, belum dinaikkan sampai baru saya dinaikkan. Kita itu menjadi apologet harus tahan mental loh, nahan emosi gitu loh. Makanya kalau saya itu ada orang yang sudah menghujat, arogan begitu, saya turunkan. Jangan dilayani loh, nggak ada gunanya. Dia sengaja tuh memancing supaya kita juga emosi. Itu. Iya, saya yakin Gurunda kalau tahu dia pasti marah Bang. Cuman kita nggak pernah diajarin untuk membalas nistaan dengan kita menista.
Ya mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Kita hanya berdiskusi, retorika, komunikasi ilmunya, pakai literasi. Kalau tidak sanggup, tinggalkan. Kalau mau kata-katai, kata-katai lah. Yesus menganggap mereka asu, ya katakan asu. Jadi nggak perlu sampai melakukan yang dilanggar karena melanggar hukum. Saya pastikan Gurunda pasti juga nggak setuju dengan tindakannya abang. Buat pembelajaran kita lah, ya tinggal konsekuensinya nanti kalau ada ya laporan, ya itu kan sudah beberapa kasus, beberapa orang, beberapa oknum yang melakukan dan akhirnya apa? Terjeblos. Cuman sekarang kalau masih ada kesempatan yang dikatakan oleh Bang Handi, klarifikasi. Ya, klarifikasi aja, membuat permohonan maaf kalau memang tetap ada di proses hukum ya dijalanin. Intinya kita ya membawa nama yayasan, apalagi kalau antum akhi di keanggotaan ya, pasti itu tidak dibenarkan. Jadi ya mudah-mudahan ada sikap baik karena diskusi ya. Tapi diskusi itu kemudian penginjakan penistaan itu nggak boleh. Ya ini kalau permohonan maafnya kepada Gurunda, kepada kita semuanya, Iwan Villa, saudara-saudara Muslim ya kami memaafkan. Dan itu memang resiko kita berdebat. Kalau kita nggak ada emotional control, ya apapun segala cara untuk mempermalukan mereka. Tetapi mereka nggak malu. Mereka justru malah tepuk tangan. Nih penghujat sudah mulai menista, itu kan. Buat pembelajaran. Jadi tetap sabar. Ya meminta petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau orang sudah mengakui salah, insya Allah Allah akan melindungi. Itu Bang. Buat kita semuanya jangan sampai melakukan hal yang sama. Kita ya insyaallah Bang tidak pernah diajarkan untuk menginjak kitab suci. Gurunda sempat marah sekali waktu itu. Waktu kejadiannya si siapa itu? Sama? Ini dulu Dirman ini dia sempat murtad. Terus kemudian dia kan termasuk anak-anak masjid di situ gitu ya. Saya koordinasi lah teman-teman di Makassar atas atensi Bang Juma juga. Ya saya hubungilah salah satu teman termasuk tokoh masyarakat Makassar gitu. Langsung datang ke TKP begitu di masjid itu. Alhamdulillah Sudirman bisa syahadat kembali karena dia sempat murtad. Setelah dia syahadat lebih mempertahankan keislamannya, menggebu-gebu begitu. Ingin membalas semua yang pernah memurtadkan dia itu loh. Di situ sebenarnya ada rasa bersalah. Kenapa dulu saya meninggalkan Islam? Ini Sudirman ini begitu kan itu. Alhamdulillah sekarang kembali ke Islam, kembali di masjid. Nggak usah disebutkan masjidnya ya. Merasa bersalah di situ. Ingin semangat juang lah. Ingin mencari penghujat ini gitu loh. Kalau bisa direm-rem dikit lah ya. Ajak aja diskusi. Kalau enggak ya tinggalin. Gitu ya Dek ya. Iya Bang, iya Bang. Saya lebih bersyukur kalau ada guru-guru saya memberikan nasihat, termasuk Bang Blender tadi saya naikkan di komalnya gitu. Saya bersyukur karena bagaimana ya, saya juga orangnya panas. Begitu nabiku diuji, aduh astagfirullahaladzim ya Allah, kenapa sih ada orang-orang gini ya, orang laknat dulu ini, aduh. Saya biasa nengok ini, pengen aku diskusi sama dia. Dia bilang, kenapa nabimu itu naga menikahi anak berumur? Alhamdulillah Allah memberikan kami pikiran hilang untuk menjawab melalui pelantara sama saya. Terus saya jawab, alhamdulillah kami jawab. Dia kan dua arah, saya satu arah. Begitu saya jawab, nanti saya alihkan lagi. Saya mau giling juga dia. Saya tanya, oh ada Tuhan nikah sama binatang? Dia bertanya, di mana datanya? Wahyu 19 nomor 7 itu Yesus nikah sama binatang. Domba itu domba binatang. Aku tidak percaya dengan Alkitab saya. Betul, kamu tidak percaya. Ya, kalau aku lempar kitabmu itu. Nggak usah diulang-ulang lah. Yang penting perbaiki diri ke depannya lah ya.
Iya, insyaallah. Saya selalu berdoa kepada Allah. Bagaimana iman saya bisa kuatkan lagi? Memang sih saya merasa bersalah. Tapi kamu tetap di masjid itu kan? Iya dok, iya. Karena saya jadi tukang azan di sini Bang Andi. Tidur di situ? Tidur di sini. Aku di kamar nih. Aku di kamar ini di lantai 2. Kan dikasih kamar kan? Iya, walaupun tidak ada gajinya Bang Andi, tapi ya keikhlasannya saja. Gimana ada orang digaji di masjid? Ya baik-baik lah, insya Allah rezeki itu ada aja. Tapi kalau di tempat saya di Karwis itu